إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah membahas ya surah Al-Balad bersama guru kita Habib Nabil Al-Mursawa. Ayatnya adalah ayat keempat dan kelima. Ayat selanjutnya yang akan dibahas yaitu ayat ke-6 dan ke-7. Dan sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alfian Hidayat. Untuk itu pada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam dibungkus pakai kertas. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Yang aminnya paling kencang ketahuan utangnya paling banyak. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita muliakan yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Calik, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Ya Allah. Ada pantun buat beliau. Putih-putih bunga melati. Cakep. Yang pakai baju putih selalu di hati. Iya. Kata ibu-ibu yang pojokan putih-putih bunga melati. Cakep. Yang pakai baju putih kita doain biar cepat Mati. biar cepat pergi haji. Oh, amin. Main mati baik. Iya, iya. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, Jami Ar-Rahman yang mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Kita ngomongin soal tema pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai hidup itu perjuangan. Kalau kata orang sono, orang barat yang kalau sarapan pagi pakai roti sama selai, apa kata mereka? Life is a struggle. Do you understand? Yes. Yes aja biar cepet. Emang ibu-ibu tahu struggle apaan? Apa naik struggle? Lo tadi main manggut-manggut baik. Struggle itu bu, kalau ibu-ibu abis bebenah badan pada struggle. Pegel. Pegel. Pegel ya. Struggle itu adalah perjuangan. Makanya mengutip ada makalah nih yang bunyinya begini. Ijhad wala taksal wala taku gofilan fanadamatul uqba lima yatakassalu. Ijhad bersungguh-sungguhlah wala taksal wala taku gofilan, dan jangan jadi orang yang bermalas-malasan dan pula jangan jadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba lima yatakassalu. Maka balasan atau akibat bagi orang yang malas itu adalah penyesalan. Yang namanya penyesalan mah datangnya belakangan. Kalau datangnya di depan namanya bukan penyesalan, itu apa? Pendaftaran. Orang
Orang kalau hidupnya males sama ibadah, males sama sholat, sama ngaji. Males. Ini kadang-kadang nenek-nenek diajak tetangganya ngaji. Nek, kita ngaji nyok. Apa kata dia? Gua nggak ngaji dulu, lagi emen. Nenek-nenek emen. Kebangetan subur Bang David. Sholat males, ngaji males, ibadah apa ge males, entar nyesel ujung-ujungnya. Kalau kata orang Jakarta bilang ngajog. Apa itu ngajok? Ngajog. Apa? Ini kan Jakarta ya? Iya. Yang kalau ngomong ujung pakai E. Iya. Iya jadi? Iya. Kemana jadi? Kemana? Kesono jadi? Kesene. Agak enak banget. Lu po mau kemana? Mau kesene. Lama-lama kagak dante. Ngajok itu nyesel. Orang kalau udah nyesel, udah tibang diratapin doang. Makanya mumpung gagah, mumpung sehat, berjuang bersungguh-sungguh. Sebab kenapa? Ya Allah, yang namanya manusia mah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya bentuk ini kita. Benar apa benar? Kita dibandingin sama jin lah cakapan kita. Sejelek-jeleknya manusia, ini manusia jelek banget nih. Itu paling cakep di bangsa jin. Makanya bagi teman-teman yang jelek jangan merasa minder. Karena kalian lebih tampan daripada bangsa jin. Kita tuh sempurna dalam bentuk rupa. Mata ada berapa? Ada 2, adanya di depan semuanya. Coba kalau depan atu belakang atu. Pantas apa kagak? Hidung ada lubangnya 2, madepnya kemana? Ke bawah, coba kalau madepnya ke atas. Lah kita jalan kena hujan jadi talang air. Udah sempurna ini bentuk yang Allah ciptakan. Makanya dalam surah Al-Balad udah jelas-jelas Allah berfirman. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Allah menciptakan kita sebagai manusia itu 2 mata dan pula ada lisan dan juga bibir. Allah tunjukkan 2 jalan. Yang pertama jalan kebajikan dan yang kedua jalan kejahatan. Mata fungsinya untuk melihat, bahkan dikatakan al-ainu jauharatun ghaliyah. Mata itu adalah permata yang paling mahal. La yumkinu antushtara bil mal. Tidak akan mungkin kita beli mata dengan harta. Pernah gak di rumah kita lewat tiba-tiba ada orang jualan mata? Mata second, ada gak? Kagak ada. Karena mahalnya luar biasa itu mata. Makanya ini jaga ini mata. Sebab apa? Apa yang dirasa oleh hati, apa yang dipikirin oleh akal kita, itu tergantung daripada apa yang kita lihat, Pak. Nih, makanya jaga ini pandangan. Jangan main asal lihat baik. Saya mau tanya bapak-bapak nih ya, khusus bapak-bapak. Kalau bapak-bapak lagi naik motor di jalan, tiba-tiba ngeliat orang, itu perempuan seksi banget pakaiannya. Kira-kira diliatin apa kagak? Liatin. Oh Allah, jujur banget. Kata bapak-bapak, bagenda diliatin dosa, enggak diliatin barang bagus. Mubazir. Makanya buat para perempuan nih, kita sebagai laki-laki udah menjaga banget pandangan kita. Makanya kalau jadi perempuan pakai pakaian yang bener ngapa? Ya apa iya? Lah iya, emang kita kagak puyeng lihat kayak begituan? Pakaian kayak begitu kan, ya Allah, Rabbi. Memang pertama kali kita ngelihat itu memang rezeki Pak buat kita. Tapi kalau udah ngedipa itu menjadi dosa. Makanya besok-besok kalau kayak gitu bawa pentol korek. Ganjel datu mata. Iya. Nih mata nih, ya kudu dijaga daripada melihat sesuatu yang bukan hak kita. Dan pula Allah telah menciptakan kita, menjadikan kita ini lisan dan pula apa yang namanya? Bibir. Untuk apa? Untuk kita berbicara. Makanya kalau ngomong yang baik-baik. Jangan jadi orang kalau ngomong asal jeplak baik. Dah tuh, akur dah kita jeplak ya. Iya, asal ngomong, hati-hati. Kul khairan auliyasmut. Bicaralah yang baik. Kalau kagak ngomong baik mendingan diem. Bu, kira-kira di rumah seringan mana? Seringan mana ini Maya? Seringan mana nih? Baca Quran apa main HP? Yalah jujur amat sih Pok. Kira-kira nih kalau kumpul sama teman banyak kemana? Zikir apa ngomongin orang? Ya Allah jujur amat ya.
ngomong yang baik-baik, apalagi kalau sampai ucapan kita menyakiti orang lain sehingga orang lain emosi, itu awal dari kehancuran. Semoga bermanfaat. Baik, alhamdulillah. Bu, ini pada jujur amat ini mama di sini. Ditanya, banyakan ngaji apa ngomongin orang katanya. Silakan yang mau tanya angkat tangannya silakan. Oke, Bapak silakan Pak. Nama dan pertanyaannya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Abdul Aziz dari Jamaah Masjid Ar-Rahman. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa menjadi orang yang mempunyai prinsip jujur di dunia ini sangat sulit? Kenapa banyak orang menormalisasi perbuatan buruk? Hanya itu, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih pertanyaan. Kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi nih ya Pak ya. Ngelihat sekitar ya kayak gitu ya. Kayaknya orang yang ngikut arus ya walaupun kadang kala salah ya mau ngomong bener gak enak ya udah diemin aja gitu. Silakan Habib. Silakan. Ini saya mau jawab ngeri, nanya kayak ngomel-ngomelin saya. Mohon maaf Pak ya. Pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz. Bahwasanya jadi orang jujur itu sebenarnya enggak sulit. Kembali kepada diri kita. Ingat, orang yang jujur itu hidupnya bakal makmur. Orang yang kagak jujur hidupnya bakal hancur. Makanya yang menjadi potensi orang tersebut tidak jujur, yang pertama itu faktornya adalah faktor internal. Faktor dari diri sendiri. Yaitu lemahnya iman. Karena dia ambisi. Ingin meraih sesuatu keuntungan walaupun sifatnya cuma sementara. Tapi dia sampai berbohong. Padahal udah jelas-jelas. Ra'su zunubi al-kazibu. Nih, kepalanya dosa itu bohong. Orang kalau udah berani bohong sekali terus-terus bakalan bohong. Karena bohong itu ciri-ciri orang munafik. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Tuh, hati-hati. Ini kita ngomongin soal itu, kira-kira ini bapak-bapak sering gak ngebohongin bini? Wah, gaji 5 juta, ngomong bini mah cuma 3 juta. Iya Pak. Kemana Ustaz? 2 jutanya kemana? Iya pun nyawer. Ibu-ibu sering gak ngebohong? Sering gak? Sering gak ngomong laki? Oh, alasan mah katanya pengen ke pengajian, atau nyampe ke mall. Jangan dibiasain ngebohong. Karena sekali berani ngebohong itu akan terus-terus berbohong. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, faktor lingkungan. Ya. Yang mana kalau kita jujur bakal banyak dimusuhin orang. Betul. Bakal banyak dimusuhin temen. Betul. Jadi ujung-ujungnya ikut-ikutan bohong. Ada gak kayak begitu? Ada. Bro, ini cair nih proyek. Iya, ntar bilang sama sono mah sekian persen, ntar kita ambil sekian persen. Siapa kagak? Kalau kagak awas gue bunuh lu. Kira-kira kita kalau digituin diancam kayak gitu, mau gak bohong? Maunya pelan banget. Mau apa kagak? Contoh ibu-ibu nih ada yang ngasih duit nih, beras 1 miliar. Bu, ini duit 1 miliar, cuman diem-diem ya, bilang aja kalau ada yang nanya, bilang gak tahu nih soal duit. Itu kan bohong ya. Kira-kira mau ngebela dia apa jujur? Wah ilok, lu 1 M. 1 miliar Bu, suruh bohong mau nggak? Tuh. Mau, nggak. Coba ibu 1 miliar Bu, beliin es cendol Bu. Wah kelelep ini kampung. Itu pertama faktor dari internal diri kita sendiri. Kedua faktor eksternal lingkungan. Tapi lebih dominan faktor eksternal. Makanya nih amalkan daripada untuk kita mencari teman. Apa itu teman yang baik itu? Khairul ashabi mayyaduluka alal khairi. Sebaik-baiknya teman yaitu yang menunjukkan kepada kebaikan. Teman yang nangisin kita, teman yang sedih kalau ngeliat kita buat salah itu adalah teman. Teman nih bawel sama kita nih kalau kita buat salah itu teman. Tapi kalau ada teman yang seneng yang malah ngedukung kita buat salah itu bukan teman tapi itu setan berwujud manusia. Tuh. Ya. Paham nih kira-kira? Paham. Kira-kira mau gak punya teman yang bawel? Bawel?
Kalau dia bawel sayang sama kita. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, hidup adalah perjuangan. Kadangkala kita ada di dalam satu lingkungan di perkantoran ya, ngelihat pimpinannya, lihat banyak orang di sekitar kita pasti banyak yang ABS. Asal Bapak senang. Kalau bapaknya tahu, kita tahu nih bapak salah, kita kasih tahu, kita dimusuhin sama lingkungan. Cari muka loh. Ada yang begitu ada? Ada, mana orangnya? Baik, jangan kemana-mana, kita akan berbagi keberkahan dulu bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.